Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacaha. Halo semua, kembali lagi dengan saya Umi Hulsum, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Negeri 11 Maret tahun 2020. Di sini saya akan mencoba membahas terkait dengan proses audit laporan keuangan, bukti audit, dan kertas kerja pemeriksaan, di mana pembahasan pertama nantinya saya akan membahas terkait dengan bukti audit dan kedua membahas terkait dengan kertas kerja pemeriksaan. Materi yang akan saya bahas dari yang pertama terkait dengan bukti audit, yaitu yang pertama ada pengertian bukti audit, kedua persuasivitas bukti audit, ketiga evaluasi bukti audit, keempat prosedur untuk memperoleh bukti audit, kelima tingkatan bukti audit, keenam situasi audit yang mengandung risiko besar itu seperti apa, dan yang ketujuh itu terkait dengan pendekatan dalam audit. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan pengertian bukti audit. Proses audit itu dilakukan dengan cara auditor mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup dan kompeten dari berbagai sumber bukti. Hal ini pula dijelaskan dalam Standar Pekerjaan Lapangan SA07 Sekti 326 SPAP IAI tahun 2001 maupun dalam SPAP tahun 2011 yang berbunyi bahwa bukti audit kompeten yang cukup itu harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Jadi, bukti audit sendiri itu adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan opini audit. Auditor itu harus menghimpun evidential matter atau hal-hal yang bersifat membuktikan dan tidak sekedar bukti konkret sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Bukti audit itu juga dikumpulkan oleh auditor itu sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Selain catatan akuntansi, auditor juga mengumpulkan bukti dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perhitungan fisik sediaan, mengajukan permintaan keterangan, dan mendapatkan bukti dari berbagai sumber di luar perusahaan klien. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama ada data akuntansi, di mana data akuntansi ini itu mencakup terkait ada jurnal, ada buku besar, buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, memorandum, dan catatan tidak resmi. Catatan tidak resmi ini itu yaitu seperti daftar lembaran kerja, atau kita bisa sebut sebagai worksheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi secara keseluruhan yang merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Lalu, bagaimana cara auditor dalam pengujian laporan keuangan? Yaitu caranya dengan mendasari laporan keuangan dengan menganalisis dan mereview, menelusuri kembali langkah-langkah prosedur yang diikuti dalam proses akuntansi dan dalam proses pembuatan lembaran kerja dan alokasi yang bersangkutan, dan menghitung kembali dan melakukan rekonsiliasi jumlah-jumlah yang berhubungan dengan penerapan informasi yang sama. Yang kedua itu terkait dengan semua informasi penguat atau corroborating information yang tersedia bagi auditor, di mana informasi penguat ini meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedianya bagi auditor yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Pembahasan kedua yaitu terkait dengan persuasivitas bukti audit, di mana persuasivitas itu dapat diartikan sebagai tingkat di mana auditor itu merasa yakin bahwa bukti audit itu dapat mendukung pendapat audit. Nah, terdapat dua penentu persuasivitas bukti audit, yakni ada kecukupan bukti audit dan juga kompetensi bukti audit.
Dimana kalau kecukupan bukti audit ini itu biasanya berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh seorang auditor. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit itu yang pertama ada materialitas, di mana auditor itu harus membuat pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan. Ada hubungan terbalik juga antara tingkat materialitas dengan kuantitas bukti audit, di mana semakin rendahnya tingkat materialitas, maka semakin banyak pula kuantitas bukti yang diperlukan. Semakin tinggi tingkat materialitas, maka kuantitas bukti yang diperlukan pun juga sedikit. Nah, tingkat materialitas yang rendah itu akibat dari rendahnya salah saji yang dapat ditoleransi sehingga menuntut auditor itu untuk menghimpun lebih banyak bukti agar tidak adanya salah saji. Nah, yang kedua itu terkait dengan risiko audit, di mana risiko bawaan yang asersinya itu mungkin disalah sajikan dan risiko pengendalian yang mana internalnya itu gagal untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi. Ada pula hubungan terbalik antara risiko audit dengan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan, di mana rendahnya risiko audit itu akan menunjukkan tingginya tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya. Dan tingginya tingkat kepastian itu menuntut auditor untuk menghimpun bukti yang lebih banyak. Sedangkan rendahnya tingkat risiko audit yang dapat diterima auditor itu maka nantinya juga akan semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Yang kedua itu hubungan terbalik juga ada antara resiko deteksi dengan jumlah bukti yang diperlukan, di mana semakin rendahnya tingkat resiko deteksi yang dapat diterima auditor, maka semakin banyak pula bukti yang diperlukan. Dan yang ketiga itu ada hubungan searah antara resiko bawaan dengan resiko pengendalian dengan kuantitas bukti yang diperlukan, di mana semakin tinggi tingkat risiko bawaan, maka semakin banyak bukti yang diperlukan. Nah, jika semakin tinggi tingkat risiko pengendalian pula, maka semakin banyak bukti yang harus diperlukan oleh seorang auditor. Yang ketiga itu terkait dengan faktor-faktor ekonomi. Jadi sini saya ulang kembali bahwa kecukupan bukti audit itu faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit itu ada yang pertama materialitas, yang kedua resiko audit, yang ketiga terkait dengan faktor-faktor ekonomi, keempat itu terkait dengan ukuran dan karakteristik populasi. Di sini saya akan membahas yang faktor yang mempengaruhinya itu yang ketiga, yaitu ada faktor-faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi itu dapat dilihat dari pertimbangan mengenai segi waktu dan biaya. Misalnya, dibandingkan dengan memeriksa seluruh bukti, meskipun dalam audit seorang auditor itu hanya memeriksa jumlah bukti yang sedikit, tetapi asal dapat memberikan keyakinan yang tinggi, maka dengan pertimbangan waktu dan biaya hal tersebut itu dapat dilakukan. Dan itu merupakan suatu hal yang tepat untuk dilakukan. Yang keempat itu ada ukuran dan karakteristik populasi, di mana ini tuh ditentukan oleh banyaknya item dalam populasi, di mana semakin besar populasi maka semakin banyak pula bukti yang diperlukan. Karakteristik populasi itu ditentukan oleh homogenitas anggota populasi, di mana semakin homogen suatu populasi maka jumlah bukti audit yang dipilih itu akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan populasi yang heterogen. Terus yang kedua itu terkait dengan penentu persuasivitas bukti audit itu kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit itu berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan informasi penguat. Keandalan catatan akuntansi itu dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas pengendalian intern, di mana pengendalian intern yang kuat itu menyebabkan keandalan catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya yang dibuat dalam organisasi klien, di mana kompetensi informasi penguat itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada relevansi, di mana bukti audit itu harus berkaitan dengan tujuan audit.
Terus yang kedua ada sumber, itu secara garis besar sumber informasi yang dapat dipengaruhi oleh kompetensi bukti itu diperoleh dari bukti audit yang berasal dari klien ataupun di luar organisasi klien. Yang kedua itu berasal atau diperoleh dari pihak independen yang lebih dapat diandalkan. Terus yang ketiga dari efektivitas internal kontrol, di mana semakin efektif internal kontrol perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat keandalan bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor. Dan yang keempat itu terkait dengan kualifikasi pemberi informasi. Selanjutnya itu faktornya ada ketepatan waktu, di mana faktor ini tuh berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh oleh auditor. Dan keempat ada objektivitas, yaitu sesuatu yang sangat penting, di mana bukti objektif ini umumnya itu lebih andal dibandingkan bukti yang bersifat subjektif. Pembahasan selanjutnya yang ketiga itu terkait dengan evaluasi bukti audit, di mana kemampuan untuk mengevaluasi bukti audit secara tepat itu adalah keahlian penting lain yang harus dikembangkan oleh seorang auditor, di mana evaluasi yang tepat atas bukti itu membutuhkan pemahaman auditor atas jenis yang tersedia dan keandalan relatif atau diagnosisnya, di mana auditor itu harus mampu menentukan kapan jumlah yang cukup dari bukti kompeten yang telah didapat dalam rangka memutuskan apakah kewajaran asersi manajemen itu dapat didukung. Pembahasan keempat itu terkait dengan prosedur untuk memperoleh bukti audit, di mana ada beberapa prosedurnya. Di mana pembahasan keempat itu terkait dengan prosedur untuk memperoleh bukti audit, di mana dalam memperoleh bukti audit, auditor itu dapat melakukan beberapa prosedur. Yang pertama, inspeksi, di mana ini dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu inspeksi secara rinci terhadap dokumen dan catatan atas inspeksi terhadap aktiva berwujud atau kondisi fisik sesuatu dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva. Misalkan itu dengan si pihak auditor itu dapat menaksir keaslian dokumen atau mendeteksi adanya perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan. Yang kedua itu melakukan pengamatan atau observasi, di mana pengamatan ini merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga itu ada kegiatan konfirmasi, itu merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor itu memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas dari kepentingan dan independen. Di mana ada konfirmasi secara positif, di mana pihak ketiga itu diminta untuk menjawab baik informasi yang diterimanya secara akurat maupun tidak akurat. Kalau konfirmasi secara negatif, di sini berarti pihak ketiga itu diminta untuk menjawab jika informasi yang diterimanya itu tidaklah akurat. Dan keempat itu ada permintaan keterangan atau tanya jawab, di mana ini merupakan suatu prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan, di mana nantinya bukti audit yang dihasilkan itu berupa bukti lisan maupun juga dengan bukti dokumenter. Dan yang kelima itu ada penelusuran atau tracking, di mana dalam melaksanakan prosedur audit ini, auditor itu melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, terus juga dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Yang keenam, ada prosedur analisis, di mana prosedur analitis ini merupakan pemeriksaan dokumen pendukung yang akan meliputi pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi ataupun data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. Terus yang kedua, terkait dengan pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Dan prosedur lainnya itu terkait dengan perhitungan kembali, di mana ini merupakan pemeriksaan keakuratan matematis dari dokumen atau suatu catatan. Dan yang ke-8 itu scanning, merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Dan juga ada pelaksanaan ulang atau reperforming, itu prosedur ini itu merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien, di mana
Umumnya ini pelaksanaan ulang itu diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien. Dan yang terakhir itu terkait dengan teknik audit berbantuan komputer, di mana catatan akuntansi klien itu diselenggarakan dalam media elektronik, maka auditor itu perlu menggunakan teknik audit berbantuan komputer dalam menggunakan berbagai prosedur audit. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan tingkatan bukti audit. Dari berbagai cara memperoleh bukti audit, secara umum itu dapat ditentukan hierarki atau tingkatan jenis bukti audit yang berdasarkan keandalannya, yaitu di mana tingkat keandalan tinggi itu misalkan prosedur perolehan buktinya itu dari tingkat inspeksinya bagus, performance-nya bagus, perhitungan kembalinya juga keandalannya sangat tinggi, teknik audit komputer juga bagus. Sedangkan yang keandalannya sedang itu, ini sebagai contoh ya, inspeksi atas catatan dan dokumen, scanningnya, konfirmasi, prosedur analisis, dan kalau yang rendah itu terkait dengan tanya jawab dan pengamatan, di mana hierarki ini itu merupakan panduan secara umum dalam setiap jenis perusahaan. Tentu juga akan berbeda kondisinya atau terdapat pengecualian. Misalkan, konfirmasi dapat dipandang sebagai bukti dengan tingkat keandalan yang tinggi itu jika dilakukan terhadap pihak ketiga yang mempunyai kredibilitas tinggi dan independensi yang diakui oleh banyak pihak. Dan pembahasan keenam itu terkait dengan situasi audit yang mengandung risiko besar, di mana dalam situasi tertentu resiko terjadi kesalahan dan penyajian dalam akun dan dalam laporan keuangan itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi biasa. Oleh karenanya, auditor itu perlu waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung resiko besar. Nah, contoh dari resiko yang besar itu biasanya dari yang pertama adanya resiko pengendalian intern yang lemah, di mana pengendalian intern itu kan menentukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Jika pengendalian intern itu lemah, maka otomatis bukti yang diperlukan pun juga harus lebih banyak dan lebih rinci. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua itu resiko terkait dengan kondisi keuangan yang tidak sehat, di mana ini tuh terkait dengan hutang dan piutang perusahaan itu akan cenderung memicu perusahaan tersebut itu memanipulasi laporan keuangan yang terkait dengan hutang dan piutangnya. Yang ketiga itu terkait dengan resiko manajemen yang tidak dapat dipercaya, di mana seorang auditor itu seyogyanya juga mengetahui nih latar belakang dan riwayat direktur dan juga manajemen perusahaan tersebut. Maka di sini tuh sebagai seorang auditor tuh haruslah tetap waspada terhadap pernyataan lisan yang nantinya bakal terucap atau bakal dikatakan oleh si manajemen. Dan yang keempat itu resiko penggantian auditor. Nah, jika suatu perusahaan tanpa alasan yang jelas itu mengganti auditornya, yang dapat disebabkan karena misalkan ketidakpuasan perusahaan atas auditor sebelumnya, ataupun karena adanya perselisihan antara perusahaan dan juga auditor lama, maka dari itu auditor itu harus lebih cermat jika menghadapi situasi semacam ini. Ada dua pendekatan dalam audit. Yang pertama ada bukti audit top down dan juga ada bukti audit bottom up, di mana di sini tuh pihak audit itu harus menyeimbangkan dua pendekatan ini. Nah, bukti audit top down itu lebih cenderung berfokus pada upaya auditor dalam memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri sasaran dan juga tujuan dari manajemen, di mana nantinya ini prosedur dari top down, di mana prosedur audit top down itu akan memberikan bukti tentang resiko bisnis strategis yang dihadapi klien, bagaimana sih klien itu menanggapi resiko tersebut, dan juga kelangsungan hidup dari entitas. Nah, dari prosedur audit top down ini itu si auditor itu akan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan yang diharapkan dari pengetahuan tentang entitas bisnis dan juga industrinya. Dan bukti audit bottom up yaitu berfokus pada pengujian secara langsung atas transaksi saldo akun dan sistemnya. Dan bukti bottom up itu meliputi beberapa bentuk penarikan sampel transaksi atau penarikan sampel yang terinci yang mendukung saldo akun. Misalnya setiap item-item dalam persediaan atau dari piutang usaha.
dan juga mengevaluasi kewajaran penyajian setiap rincian yang terakumulasi dalam laporan keuangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa auditor tuh haruslah mengembangkan strategi audit yang menggabungkan suatu kombinasi antara bukti audit top down dengan juga bottom up. Setiap kali auditor mengukur tingkat persaingan suatu entitas, auditor juga mempertimbangkan proses inti sifat setiap transaksi dan bagaimana kemungkinan transaksi tersebut secara bersama-sama itu menghasilkan laba dan juga arus kas. Setiap kali auditor itu memerlukan bukti bottom up dengan cara biasanya itu memeriksa dokumen pendukung transaksi, dan auditor juga mengevaluasi substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Dalam pendekatan ini itu biasanya cenderung mengevaluasi bukti yang mendukung transaksi dan akumulasinya dalam laporan keuangan. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan kertas kerja pemeriksaan, di mana pembahasan pertama yaitu terkait dengan pengertian kertas kerja. Pendokumentasian bukti audit itu kan diselenggarakan dalam kertas kerja nih. Nah, PSA nomor 15 kertas kerja SA 339.03 itu menyebutkan bahwa pengertian dari kertas kerja yaitu adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Nah, kertas kerja pemeriksaan juga disebut sebagai data audit, di mana standar audit SA dan SA Seksi 339 itu menetapkan bahwa fungsi dari kertas kerja yaitu menyediakan penunjang utama bagi laporan audit, dan yang kedua itu membantu dalam pelaksanaan dan supervisi audit. Pembahasan selanjutnya itu terkait dengan sifat kerahasiaan kertas kerja. Berhubungan sebagian besar informasi yang ada pada kertas kerja adalah rahasia, maka pihak akuntan itu haruslah berhati-hati dalam menghadapi pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Nah, biasanya pihak-pihak tersebut itu seperti kompetitor. Nah, kode etik menyebutkan bahwa akuntan itu tidak dapat mengungkapkan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan tanpa sepengetahuan klien. Tentunya ini akan membuat reputasi akuntan itu perlu dijaga dalam kaitannya dengan kebocoran sifat kerahasiaan kertas kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan klasifikasi kertas kerja, di mana perencanaan dan pelaksanaan program pemeriksaan itu tidak sempurna tanpa persiapan suatu dokumentasi kertas kerja yang layak. Kertas kerja dapat diklasifikasi dalam 3 kategori, yaitu ada arsip permanen, yaitu meliputi kertas kerja yang manfaatnya terhadap klien yang sama lebih dari 1 tahun, di mana terdiri dari akta pendirian, kode rekening, sistem dan prosedur akuntansi, layout pabrik, struktur organisasi, salinan perjanjian hutang jangka panjang, prinsip atau kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan, dan juga sejarah perusahaan, hasil produksi, pasarannya, dan juga latar belakangnya. Yang kedua itu ada kertas kerja administratif, yaitu catatan yang terdiri dari hasil langkah perencanaan awal dari penugasan pemeriksaan. Biasanya meliputi satu bersama dengan kertas atau bukti pemeriksaan tahun sekarang, di mana terdiri dari surat penugasan, memo rapat pimpinan atau manajemen, memo rapat komite pemeriksaan, memo telah catatan dan prosedur yang tak terselesaikan, terus anggaran waktu pemeriksaan, daftar pertanyaan sistem pengendalian intern, daftar pertanyaan manajemen, daftar pertanyaan EDP, sistem pengendalian intern dan flowchart, program pemeriksaan, neraca percobaan untuk buku besar, catatan kertas kerja, dan jurnal penyesuaian dan reklasifikasi yang pendahuluan. Yang ketiga itu ada kertas kerja bukti pemeriksaan, di mana kertas kerja adalah bukti pemeriksaan tahun ini yang terdiri dari prosedur yang diikuti, pengujian yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh, dan keputusan yang diambil selama pemeriksaan. Kertas kerja ini juga harus jelas, ringkas, lengkap, bersih, dan indeks yang baik dan informatif, di mana referensi silang itu harus diberikan pada kertas kerja agar mempermudah meneliti dan melihat kertas kerja. Selanjutnya yaitu terkait dengan pembuatan kertas kerja. Dalam pembuatan kertas kerja itu terdapat sejumlah teknik dan mekanisme yang lazim digunakan oleh seorang auditor.
Teknik yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja itu tidak luput dari judul, nomor indeks, referensi silang, tanda pengerjaan atau tick marks, tanda tangan, dan juga tanggal. Yes, selanjutnya ada prinsip penyusunan kertas kerja. Prinsip penyusunan kertas kerja ini yang pertama ada prinsip kehati-hatian atau keseksamaan, di mana semua kertas kerja itu harus dibuat dengan hati-hati. Kertas kerja pun juga harus didesain dan disusun untuk menjamin bahwa program pemeriksaan itu telah dilakukan. Pemeriksaan itu sesuai dengan PA dan laporan keuangan itu telah sesuai dengan prinsip akuntan dan diterapkan secara konsisten. Yang kedua itu ada aspek fisik, di mana kertas kerja itu harus meliputi semua data yang dikumpulkan selama pemeriksaan, sehingga isi kertas kerja itu harus lengkap dan jelas, keutuhannya harus rapi dan juga tersusun, yang merefleksikan keseluruhan dan ketepatan yang dilakukan akuntan. Yang ketiga itu ada aspek pengawasan kertas kerja, di mana semua kertas-kertas itu harus terlindungi selama pemeriksaan. Dan yang keempat itu ada penjelasan dalam kertas kerja, di mana setiap kertas kerja itu harus ditandatangani dan diberikan tanggal oleh pemeriksa yang melaksanakan dengan menunjukkan tanggung jawab pada bagian atas kertas kerja, dan harus diberi nama klien, nama rekening atau pos, periode pemeriksaan, dan juga kode lainnya. Pembahasan selanjutnya itu terkait dengan review atas kertas kerja, di mana review atas kertas kerja dalam suatu kantor angkutan publik itu dilakukan pada berbagai tingkatan. Pada tahap pertama, review dilakukan oleh pengawas langsung atau supervisor dari si pembuat kertas kerja, misalkan auditor senior atau manajer. Nah, review ini itu dilakukan apabila pekerjaan atas suatu bagian audit tertentu telah selesai dikerjakan. Nah, review terutama ditekankan pada pekerjaan apa yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh pembuat kertas kerja. Selanjutnya itu terkait dengan pengarsipan kertas kerja, di mana kertas kerja itu biasanya diarsipkan berdasarkan dua kategori, ada arsip permanen dan juga arsip tahun berjalan. Nah, arsip permanen itu diperkirakan akan berguna bagi auditor pada banyak penugasan di masa yang akan datang untuk klien yang bersangkutan. Hal-hal yang biasanya diarsipkan itu berupa salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Yang kedua, kode rekening dan buku pedoman prosedur, bagian organisasi, tata letak pabrik, proses produksi dan produk-produk utama, ketentuan-ketentuan penerbitan saham dan obligasi, salinan kontrak-kontrak jangka panjang seperti sewa guna program pensiun, kesepakatan bagi hasil dan pemberian bonus, dan daftar rencana depresiasi aktiva tetap dan amortisasi utang jangka panjang, ringkasan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh klien. Nah, sedangkan arsip tahun berjalan itu berisi informasi penguat yang berhubungan dengan pelaksanaan program audit pada tahun berjalan. Selanjutnya itu terkait dengan pemilik dan penyimpanan kertas kerja, di mana kan kertas kerja itu adalah milik auditor. Namun demikian, hak pemilikan auditor atas kertas kerja ini tuh mendapat kendala dari organisasi profesi si auditor itu sendiri. Dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dinyatakan bahwa akuntan publik itu tidaklah boleh mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya selama ia melakukan tugas profesionalnya, tanpa persetujuan juga dari klien, kecuali untuk hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam aturan tersebut. Nah, kertas kerja itu disimpan oleh auditor dan ia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan juga kerahasiaannya. Kertas juga yang termasuk dalam kategori kertas kerja permanen itu disimpan untuk waktu yang tak terbatas, sedangkan kertas kerja yang berjalan, kertas kerja tahun berjalan itu disimpan oleh auditor sepanjang diperlukan oleh auditor untuk melayani klien atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Cukup sekian atas materi yang saya sampaikan pada hari ini terkait dengan proses audit laporan keuangan, bukti audit, dan kertas kerja pemeriksaan. Saya harapkan kalian semua dapat mengerti atas apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih semua, sia-sia taca. Do you have any question? 你们有问题吗？如果你们有问题，你可以bisa kirimkan email ke email saya umikulsum26@gmail.com. 谢谢大家，再见。